Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sacha Nisa Rizky dari kelas 10 MIPA 5. Saya yang memimpin tadarus pada hari ini. Sebelum tadarus, marilah siapkan Al-Qur'annya dan bagi yang muslimah untuk mengenakan hijabnya. Marilah kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Buka Al-Qur'annya surah Al-A'raf ayat 58. Sekali lagi buka Al-Qur'annya surah Al-A'raf ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adzaba yaumin azim. Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Qala ya qaumi laysa bi dhalalatu walakinni rasulun min rabbil alamin. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Awa'ajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wa litattaqu wa la'allakum turhamun. Fakadzabuhu fa'anjaynahu walladzina ma'ahu fil fulki wa aghraqna alladzina kazzabu biayatina innahum kanu qauman amin. Wa ila 'adin akhahum huda. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Qala al-mala'u alladzina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi shafahatin wa inna lanazunnuka minal kadhibin. Qala ya qaumi laysa bi safahatu walakinni rasulun min rabbil alamin. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Awa'ajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wadhkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastah. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Qalu ajitana lina'budallahi wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu aba'una fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Qala qad waqa'a 'alaikum min rabbikum rijsun wa ghadab
atujadilunani fi asma'in sammaitumuha antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultan fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في الأرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan. Dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya yang tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Sungguh kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat." Pemuka kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata." Dia Nuh menjawab, "Wahai kaumku, aku tidak sesat, tetapi aku ini seorang rasul dari Tuhan seluruh alam. Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalangan sendiri untuk memberi peringatan kepadamu dan agar kamu bertakwa sehingga kamu mendapat rahmat." Maka mereka mendustakannya Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Dan kepada kaum Ad kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa?" Pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kaummu benar-benar kurang waras, dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta." Dia Hud menjawab, "Wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tetapi aku ini adalah Rasul dari Tuhan seluruh alam. Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepadamu. Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk peringatan kepadamu
Ingatlah ketika Dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan Dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan. Maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung. Mereka berkata, apakah kedatanganmu kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami jika kamu benar. Dia Hud menjawab, sungguh kebencianmu dan kemurkaan dari Tuhan akan menimpa kamu. Apakah kamu hendak berbantah denganku tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri, padahal Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu? Jika demikian, tunggulah, sesungguhnya aku pun bersamamu, termasuk yang menunggu. Maka kami selamatkan dia Hud dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami, dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Shalih. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu ini. Ini seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi Allah, janganlah disakiti. Nanti akibatnya kamu akan mendapat siksaan yang pedih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Sekian tadarus dari saya. Semoga yang mendengarkan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita membaca doa, diawali dengan istighfar dan ayat kursi. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard ma zal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuhafini amma yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma ighfir lana dhunubana
ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرة ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوى فيا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والأفواه عند الحساب ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian tadarus dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah na'matuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Bapak Pimpinan SMA Negeri 28 Jakarta, Bapak Dr. Andes Umaryadi MM, Bapak Ibu Guru, karyawan, serta seluruh siswa SMA Negeri 28 Jakarta yang saya banggakan. Pada kesempatan ini saya akan menukilkan sebuah kisah, mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya, yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Dia berkata, pada suatu hari kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengadakan pertemuan di rumah salah seorang sahabat Ansor di Madinah. Tiba-tiba memanggil dari luar, yaitu iblis. Wahai penghuni rumah, apakah kalian mengizinkan aku masuk karena kalian membutuhkan aku? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat yang ada dalam pertemuan tersebut, apakah kalian tahu siapa yang berseru itu? Kemudian para sahabat menjawab, tentu Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, dia adalah iblis yang terkutuk. Semoga Allah senantiasa melaknatnya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau mengizinkan aku membunuhnya? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bersabarlah wahai Umar, apakah engkau tidak tahu bahwa dia termasuk yang tertunda kematiannya sampai waktu yang ditentukan, yaitu pada hari kiamat? Sebagaimana permintaan iblis sendiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercantum dalam Quran surat Al-A'raf ayat 14 yang berbunyi, beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonannya dengan jawaban yang terdapat pada ayat berikutnya, yaitu pada ayat 15 yang berbunyi, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh, yaitu hidup sampai hari kiamat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perkataannya,
Wahai sahabat, silahkan bukakan pintu untuknya, karena dia sedang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perhatikan dan pahamilah apa yang dia ucapkan nanti, serta dengarkan apa yang akan dia sampaikan kepada kalian. Kemudian pintu dibuka dan iblis masuk di tengah-tengah kami dalam sebuah pertemuan tersebut. Ternyata dia adalah seorang yang sudah tua bangka dan buta sebelah matanya. Dagunya berjanggut sebanyak 7 helai yang panjang seperti rambut kuda. Kedua kelopak matanya memanjang terbelah ke atas, bukannya ke samping. Kemudian kepalanya seperti kepala gajah yang sangat besar. Gigi taringnya memanjang keluar seperti taring babi, dan kedua bibirnya seperti bibir macan. Yang tergambar dalam Al-Quran digambarkan seperti kepala setan, itu seperti buah zakum. Kemudian iblis masuk. Kemudian iblis mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Muhammad. Assalamualaikum ya jama'atal muslimin. Kemudian Rasulullah SAW menjawab salamnya. Assalamualaikum ya la'inin. Aku mengetahui engkau punya keperluan kepada kami. Apa keperluanmu itu, wahai iblis? Kemudian iblis berkata, wahai Muhammad, aku datang bukan karena keinginanku sendiri, tetapi aku datang karena ada yang memerintah dan memaksaku datang kemari. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kembali, apakah yang membuatmu terpaksa datang ke sini, wahai terlaknat? Kemudian iblis menjawab, aku didatangi oleh malaikat, utusan Tuhan yang Maha Agung, dan dia berkata kepadaku. Berikut perkataan malaikat kepada iblis. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhmu untuk datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan hina dan tunduk. Engkau harus memberitahukan kepadanya bagaimana tipu muslihat, kemudian godaan dan rekayasamu terhadap Bani Adam. Bagaimana engkau membujuk dan merayu mereka. Engkau harus menjawab dengan jujur semua yang ditanyakan kepadamu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demi kemuliaan dan keagunganku, jika engkau berbohong sekali saja dan tidak berkata benar dalam memberikan jawaban kepada utusanku, yaitu Muhammad, nescaya aku Allah dalam hal ini jadikan kamu, setan atau iblis, hancur seperti debu yang dihempas oleh angin, dan aku, yaitu Allah, puaskan musuhmu, yaitu manusia, karena bencana yang menimpamu itu. Dengan ancaman itu, iblis takut dan berkata jujur. Kemudian mulailah dialog tersebut. Yang pertama, iblis berkata, wahai Muhammad, sekarang aku datang kepadamu sebagaimana aku diperintahkan. Sekarang tanyakanlah kepadaku apa yang engkau inginkan. Jika aku tidak memuaskanmu tentang apa yang engkau tanyakan padaku, nescaya musuhku akan puas atas musibah yang akan menimpaku, karena aku pasti jadi debu. Tiada beban yang lebih berat bagiku, dan daripada melihat para musuhku lega dengan apa yang menimpa diriku. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, baiklah, aku akan mulai bertanya kepadamu. Jika engkau benar-benar jujur, maka beritahukanlah kepadaku orang yang paling engkau benci. Kemudian iblis menjawab, engkau wahai Muhammad, engkau adalah makhluk Allah yang paling aku benci. Dan kemudian orang-orang yang mengikuti agamamu, artinya orang-orang yang mengikuti agama Allah dan tidak menyimpang dari ajaran-ajarannya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kembali, siapa lagi yang kau benci? Kemudian iblis menjawab, anak muda yang bertakwa dan secara total menyerahkan seluruh jiwa dan raganya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kembali, lalu siapa lagi? Iblis menjawab, orang alim, yaitu orang yang berilmu, dan warok, orang yang menjaga diri dari subhat, dan orang-orang yang penyabar. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, lalu siapa lagi? Iblis menjawab, orang yang terus-menerus dalam keadaan suci dan menjaga diri dari kotoran, yaitu orang yang selalu memperbaiki wudunya. Begitu juga orang yang selalu menjaga dan membersihkan hatinya dari sifat suuzon atau berprasangka buruk, iri hati, dengki, dan sebagainya. Kemudian orang yang menghilangkan penyakit hatinya, karena orang yang selalu bersih badan hatinya, serta bersih dari dosa, atau selalu bertaubat, orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
seperti yang terdapat pada Al-Quran pada surat Al-Baqarah, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kembali, lalu siapa lagi? Iblis menjawab, yaitu orang miskin atau orang fakir yang sabar dan tidak menceritakan atau mengadukan kefakirannya dan keluh kesahnya kepada orang lain. Keluh kesahnya hanya diadukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan aku paling tidak senang kepada manusia yang dicinta Allah. Bukankah Allah mengatakan, dan Allah menyukai orang-orang yang sabar, dan aku pasti menggoda orang seperti ini. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, bagaimana engkau tahu bahwa dia penyabar? Iblis menjawab, wahai Muhammad, jika dia mengadukan keluh kesahnya kepada sesama makhluk selama 3 hari, Tuhan tidak memasukkan dirinya ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Harus pula engkau ketahui bahwa orang yang sabar dan bersyukur merupakan tanda kekuasaan Allah. Dan lebih dari itu, Allah akan memberikan martabat yang tinggi padanya. Sebagai bukti, tidakkah engkau ingat tentang Yusuf alaihissalam yang dengan kesabarannya menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah? Dan aku pasti akan merusak kesabaran umatmu dengan tipuan-tipuanku, sehingga mereka tidak akan mendapat keberuntungan. Anak-anak sekalian, demikian tadi kurang lebih ada 5 pertanyaan dialog yang ditanyakan oleh Rasulullah kepada iblis. Masih banyak pertanyaan dan jawaban pada dialog berikutnya, namun karena keterbatasan waktu cukup sampai di sini dulu. Yang mana pada dialog ini bisa kita ambil kesimpulan, marilah kita senantiasa menjaga diri untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjalankan syariat-syariatnya, menjauhi larangannya, kemudian mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian marilah kita juga terus belajar menjadi orang yang alim atau berilmu, serta menjaga diri dari barang-barang yang syubhat dan selalu bersabar. Kemudian berikutnya, mari kita juga selalu mensucikan diri dari kotoran sebisa mungkin, baik itu dengan berwudu secara fisik dan juga menghindarkan prasangka buruk, iri hati, dengki, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan menjaga tersebut kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan diganggu atau diganggu oleh iblis laknatullah. Sekian pertemuan pada kali ini, mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mohon maaf atas segala khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.